Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika dengan NIM 05201019 dari Prodi Teknik Kimia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar metode statistika saya pada buku Walpole mengenai regresi berganda. Pada tugas saya terdapat beberapa soal yang akan saya bahas menggunakan Excel sebagai media menghitung. Yang pertama, soal pertama itu 12.1. A set of experimental runs was made to determine a way predicting cooking time EY at various values of oven with X1 dan value temper X2. The code data were recorded as follow. Di sini tabelnya Y dan X1 sama X2. Estimate the multiple linear regression equation. Ini persamaan regresinya. Oke, langsung saja kita ke Excel. Di sini saya telah mengcopy datanya Y, X1 dan X2. Lalu kita ke data analisis untuk mencari correlation-nya antara Y dengan X1 dan X2, klik OK. Input range-nya kita input semuanya. Lalu centang label inverse row, output range, kita pilih di sini. Klik OK. Nah, ini korelasinya Y dengan X1 sama X2. Di sini cukup sangat bagus, sangat kuat korelasinya, hampir mendekati 1. Lalu kita untuk regresinya, pilih regression, oke, input range-nya, input Y range-nya, lalu X range-nya, klik labels, output range-nya, di sini, oke. Nah, di sini sudah terlihat summary output-nya, regression statistiknya ada multiple square, R-square, adjust R, sama standard error, sama observation. Di sini mengenai ANOVA-nya, degree of freedom-nya di regresi ada 2, residualnya 6, jadi totalnya ada 8. Untuk persamaan regresinya, B0-nya itu 0,70, sedangkan di X1-nya itu 2,68 dan X2-nya 2,05. Jadi kalau dibuat persamaannya, Y sama dengan 0,79 ditambah 2,6839 X1 ditambah 2,06 X2. Nah ini ya. Ini adalah persamaan Y. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini 12.2 hampir sama, soalnya seperti tadi kita mengestimate multiple linear regression equation, persamaan Y-nya. Di sini terdapat tabelnya Y, X1 dan X2. Datanya telah saya copy pada Excel. Langsung saja kita untuk mencari data korelasinya. Kita ke data analisis, pilih correlation, klik OK. Input range-nya terlebih dahulu.
Nah, lalu centang labels per row. Oke. Nah, di sini korelasi antara Y, X1 dengan X2. 0,82 ini juga sangat kuat korelasinya antara Y dengan X1. Oke, untuk mencari data regresinya kita sama seperti tadi, data analisis, lalu regression, input Y-nya, X range-nya, lalu centang labels, output range-nya, kita bisa pilih di sini. Klik OK. Nah, sudah terdapat hasilnya. Summary output, regression-nya, multiple R-nya itu sebesar 0,90, R square-nya 0,82, adjust R-nya 0,78. Sedangkan degree of freedom-nya itu regression ada 2. Kalau residual 9, jadi totalnya 11. Untuk B0-nya itu minus 3,37, B1-nya 0,003, dan B2-nya 0,94. Jadi persamaan regresinya sama seperti tadi, Y, B1 minus 3,3726 ditambah 0,003616 X1 ditambah 0,94758 X2. Ini ya, persamaan R-nya. Persamaan Y-nya. Persamaan Y dari regresi berganda ini. Untuk di nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. 12.3. Suppose in review exercise 11.53 on page 437 that we were also given the number of class periods missed by the 12 students taking the chemistry course. The complete data are shown. Nah, di sini terdapat datanya. Data chemistry test di kelas grade Y, skornya X1 sama miss-nya X2. Sama seperti tadi kita disuruh menentukan persamaan regresi linear ini. Untuk di nomor 3, saya telah mengcopy datanya. Lalu kita mencari korelasi dari ketiga variabel tersebut. Input range-nya, klik labels, output range-nya itu kita pilih di situ, oke. Nah, di sini korelasi antara variabel Y, X1 dengan X2. Untuk variabel Y ke X1 cukup kuat 0,86 dan untuk variabel Y ke X2 ini minus ya. Jadi mungkin dia sangat-sangat kurang kuat. Terbalik. Bukan, terbalik. Skalanya terbalik. Hubungannya antara Y dengan X2 ini berbanding terbalik. Lalu untuk nilai regresinya, kita pilih regression, oke. Input Y-nya, input X-nya, labels, output range-nya, klik oke. Nah,
Sini terdapat hasilnya dari regression. Sini diketahui R square-nya 0,74, multiple R-nya 0,86. Untuk di degree of freedom-nya itu regression-nya ada 2 dan residualnya 9, jadi totalnya 11. Dan untuk B0-nya 27,54, X1-nya 0,92, dan X2-nya 0,28. Jadi kalau kita tuliskan persamaan regresinya itu B0 ditambah X1 ditambah dari B2-nya. B2 kali X2. Oke, nah. Ini adalah hasil dari persamaan regresi. Untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. 12.4. An experiment was conducted to determine if the weight of animal can be predicted after a given period of time on the basis on the initial weight of the animal and the amount of feed that was eaten. The following data measurement in kilogram were recorded. Ini final weight-nya si Y, inisialnya weight-nya si X1, sama berat badannya di X2. Mencari multiple regression equation, persamaan regresinya lagi. Oke, sama seperti tadi, untuk nomor 4, 12.4, kita ke data. Pertama-tama kita cari dulu hubungan korelasi dari variabel Y, X1 dengan X2. Correlation, klik OK, input range-nya, group by column, centang labels, di sini mungkin lalu H, oke. Nah, di sini terlihat korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, X1 dengan Y, X1 dengan X1, dan X1 dengan X2. Lalu untuk data analisisnya, regression, kita pilih regression, klik OK, input Y range-nya, input X range-nya, labels, output range-nya, di sini, klik OK. What is it? Oh, salah. Oke. Nah, sini setelah terlihat hasil dari perhitungan regresi berganda, terdapat nilai R square-nya 0,87, adjust R-nya 0,83, dan degree of freedom-nya itu totalnya 9. Ini signifikan F-nya sejumlah 0,07, lebih kecil daripada nilai alfanya yang 5% biasanya. Lalu di sini B0-nya minus 22, B1-nya itu 1,39 dan B2-nya 0,21, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 22,99 ditambah 1,3956 X1 ditambah 0,217613 X2. Oke, ini rumusnya. Dan ini hasil persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
12.5. The electric power consumed each month by a chemical plant is to be related to the average ambient temperature X1. The number of the days in the month X2, the average product purity H3, and the tons of product produced X4. The past year's historical data are available and the present in the following table. Nah, di sini terdapat tabelnya dari electrical power consumption. Ada Y, X1, X2, dan X3, X4. Sama seperti tadi, kita mencari multiple linear regression model. Langsung saja ke Excel-nya untuk perhitungannya. Kita mencari korelasi terlebih dahulu, data analisis, lalu ke correlation, klik OK, input range-nya. Oke, group by column, labels, inverse row, sama output range-nya. Oke, nah di sini terdapat korelasi antara semua variabel. Kita tinggal sesuaikan saja dengan skalanya jika diprediksikannya bagaimana. Kita lanjut untuk mencari data regression. Klik regression, oke. Lalu masukkan Y range-nya. Lalu input X range-nya dari X1 hingga ke X4. Labels output range-nya di mana ya? Sini aja. Di sini. Oke. Tara. Ini hasilnya sumber output-nya, ANOVA-nya. Degree of freedom-nya itu totalnya ada 11, F-nya 5,10, dan uji signifikans dari nilai F-nya sebesar 0,03. Cukup tinggi. Lalu di sini koefisien B0-nya minus 102,71, untuk B1-nya 0,60, B2-nya 8,92, B3-nya 1,43, dan B4-nya 0,013. Dan di sini adalah persamaan Y-nya. Persamaan dari nilai dari regresi berganda ini. Kita lanjut ke nomor 6. An experiment was conducted of the new model of particular make of automobile to determine the stopping distance at various speed. The following data were recorded. Nah, di sini terdapat speed-nya dan stopping distance-nya berapa meter. Ini anggap saja Y dan ini X-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini datanya telah saya copy. Kita cari terlebih dahulu korelasi antara X1 dengan Y. Input range-nya, lalu klik OK. Nah, untuk nilai regresinya, regression, klik OK, Y range-nya, dan X range-nya. Labels, output range-nya sini, oke. Nah, di sini adalah hasil dari nilai regresi tersebut. Diketahui nilai dari multiple R-nya 0,98, nilai R square-nya 0,96, dan degree of freedom-nya itu totalnya ada 5, nilai F hitungnya 112, dan nilai uji F-nya 0,0004.
Dan untuk B0-nya 31,30 dan B1-nya 0,70. Sehingga bila kita tuliskan persamaan Y-nya atau persamaan nilai regresinya, yaitu B0 ditambah B1. B1 kali X1. Oke. Nah, ini. Kita lanjut ke nomor 7. An experiment was conducted in order to determine if cerebral blood flow in human being can be predicted from arterial oxygen tension. 15 patients participate in the study and following data were collected. Sini ada data blood flow-nya sama arterial oksigennya. Ditandai dengan variabel Y dan variabel X. Sama seperti tadi, mencari nilai persamaan regresinya menggunakan persamaan ini. B0 tambah B1 X ditambah B2 X pangkat 2. Oke, kita langsung saja. Mencari nilai korelasi terlebih dahulu. Oke, input range-nya. Klik OK. Nah, sini terlihat korelasi Y dengan X itu 0,19. Nanti disesuaikan saja dengan skala dari korelasi. Dan untuk nilai regresi bergandanya, kita pilih regression, klik OK, lalu Y range-nya, dan X range-nya. Nah, centang label sama output range-nya kita bisa pilih di bagian sini. Lalu klik OK. Terlihat hasil dari nilai regresinya dan ANOVA-nya. Di sini F hitungnya sebesar 0,53 dan uji signifikans F-nya 0,47. Di sini B0-nya 77,01 dan B1-nya 0,0072. Sehingga kita dapat tuliskan persamaan nilai regresinya sesuai dengan rumusnya, yaitu B0 ditambah B1 dikali X1. X juga bisa sih, karena kan ini cuma 2 variabel aja. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 8. Di sini terdapat nilai dari X dan nilai dari Y-nya. Sama seperti tadi, mencari nilai persamaan dari kedua variabel tersebut. Kita lanjutkan ke 12.8. Klik data, lalu ke data analisis, correlation, oke. Input range-nya itu dari Y sama X2 semuanya. Lalu labels inverse, output range-nya itu bisa pilih. Oke, nah sini korelasi Y dengan X1 sama X2. Untuk X1 dengan X1 pasti kuat, dan X2 dengan X2 juga pasti selalu kuat karena dia satu variabel. Lalu kita ke regression. Pilih regression, oke. Input Y range-nya. Dan input X range-nya.
Nah, label sama output range-nya itu di sini. Oke. Nah, di sini terdapat hasil dari nilai regresinya dengan multiple R-nya 0,78, R square-nya 0,61, dan nilai degree of freedom-nya totalnya 14. Nilai UGF-nya itu sebesar 0,03, 0,003, cukup kecil dibandingkan nilai dari alfanya. B0-nya itu 19,03, B1-nya 1,00, dan B2-nya minus 0,20. Sehingga dapat kita tuliskan di sini Y sama dengan 19,033 ditambah 1,0085 X1 dan ditambah ini jadi kurang minus 0,0020 X2. Oke, untuk nomor selanjutnya 12.9, fit a multiple regression equation of the from bla 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 the data of example. Ini sama aja seperti tadi. Untuk datanya itu pada page 420. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya 12.10. The following data are given. Nah, di sini datanya dari X dan Y. Predicted Y when X sama dengan 2. Nah, mungkin ini bisa dikasih masuk aja nanti nilai Y-nya di persamaannya, nilai X-nya di persamaan Y-nya. Langsung saja ke 12.10. Di sini terdapat datanya X1, Y, X, dan Y. Teman-teman cari dulu nilai korelasinya. Klik OK. Input range-nya. Klik OK. Lalu untuk regresinya, Y range-nya, X range-nya, labels, output range-nya itu kita taruh di sini. Oke. Nah, sini terdapat hasil dari nilai regresinya. Multiple R-nya 0,229, R square-nya 0,05. Untuk nilai degree of freedom-nya ada 6, dan nilai F-nya itu 0,277. Untuk B0-nya 2,71, dan untuk X-nya atau B1-nya itu 0,14. Jadi dapat kita tuliskan persamaan Y-nya, Y sama dengan 2,77 tambah nilai dari B1-nya. Oke, nah untuk yang pertanyaan yang B-nya, nilai Y-nya ketika nilai X-nya sama dengan 2. Mungkin bisa dikalikan aja 0,14 dikali dengan 2. Nih, ini untuk persamaan nilai regresinya. Kita lanjutkan ke soal nomor 12.11. Kita lanjutkan untuk soal 12.11. Di sini terdapat soalnya dan di sini terdapat datanya dari X1, X2, X3, X4, sama X5, dan data nilai Y-nya. Lalu, sama seperti tadi, estimate the multiple linear regression equation. Di sini rumus dari persamaan nilai Y-nya. Lalu kita ke datanya. Di sini datanya telah saya copy. Lalu untuk perhitungannya seperti tadi,
kita ke data analisis, mencari nilai dari korelasinya. Klik OK, input range-nya. Kita inputkan dari X1 sampai di Y-nya. Lalu pilih output range-nya. Klik OK. Nah, di sini terdapat korelasi antara X1 dengan variabel lainnya. Antara Y dengan variabel X1, X2, X3, X4, X5. Dan untuk nilai regression-nya, kita pilih regression, klik OK. Input Y range-nya. Terus ini, input Y range-nya. Dan input X range-nya. Dari X1 hingga ke X5. Nah, di sini labels, output range-nya. Pilih tempatnya dulu, oke. Sini terdapat hasilnya, summary output-nya. Nilai dari multiple R-nya 0,98 dan R-square-nya 0,96. ANOVA-nya di degree of freedom-nya 21 totalnya dan nilai F-nya 83,56. Uji F-nya itu 6,85 dan untuk koefisiennya ini B0-nya minus 6,44, B1-nya 1,717, B2-nya minus 3,65, B3-nya 2,41, dan B4-nya 5,39, dan B5-nya 14,62. Oke, mungkin kita lanjut ke soal nomor 12.12. The following data reflect information from 17 U.S. naval hospitals at various sites around the world. The regressor are workload variables, that is the item that result in the needed for personnel in hospital. A brief description of the variable is as follows. Nah, di sini terdapat datanya X1, X2, X3, X4, sama X5, dan Y-nya. Sama seperti tadi mencari data dari regresi. Pertama-tama kita copy dulu data-datanya. Lalu kita mencari korelasinya. Correlation, klik OK, masukkan range-nya. Dari X1, X2, X3, X4, X5, dan Y-nya. Ke output range-nya di sini, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu kita mencari data regresinya, pilih regression, klik OK, input Y range-nya, dan X range-nya. X range-nya dari X1, X2, X3, X4, X5. Klik labels, output range-nya di sini. Klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari nilai regresinya dengan multiple R-nya 0,99, R-square-nya 0,98, dan degree of freedom-nya di regression ada 5, residualnya ada 11, jadi totalnya 16, dan nilai F-nya ada 148,60, uji F-nya 1,03, tinggi banget, lebih besar daripada nilai alfanya. Dan untuk koefisien di sini intercept itu adalah B0 2595, B1-nya minus 23,54, B2-nya minus 0,01, B3-nya 2,03, B4-nya minus 1,23, dan B5-nya minus 525. Untuk persamaan regresinya sama saja seperti tadi, B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3, B4 dikali X4, dan B5 dikali X5. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya.
12.13. A study was performed on type of bearing to find relationship of amount of two where y to x blah blah blah. The following data was obtained from the response surveys. Nah, di sini terdapat datanya Y, X1, dan X2. Estimate the unknown parameter of the multiple linear regression equation. Nah, sama seperti tadi. Di sini terdapat datanya yang telah saya copy Y, X1, dan X2. Langsung saja kita mencari dari korelasinya antara variabel Y, X1 dengan X2. Correlation, oke. Kita bisa input Y range-nya, lalu columns output range-nya, klik OK. Nah, ini terus kita ke data analisis, regression. Y range-nya itu dan X range-nya labels, output range-nya, klik OK. Di sini nilai multiple R-nya 0,92, R square-nya itu 0,86. Untuk degree of freedom-nya terdapat 5, dan nilai dari koefisien B0, B1, sama B2-nya B0-nya 350, B1-nya minus 1,27, dan B2-nya 0,15. Minus 0,15. Jadi bisa dituliskan persamaan nilai dari regresinya, yaitu Y sama dengan 350,994 ditambah minus, berarti ini minus ya, minus 1,27 X1 ditambah minus 0,15 X2. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu 12.14. 12.14, 11 student teacher took part in evaluation program designed to measurement teacher effective and determine what factor are important, bla 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 bla. Di sini terdapat data tabelnya Y, X1, X2, X3, dan X4. Estimate the multiple linear regression equation. Nah, di sini terdapat rumus dari persamaan regresi linear, regresi berganda. Oke, kita langsung saja kita ke data analisis, mencari correlation-nya terlebih dahulu, input range-nya, lalu klik OK. Nah, di sini. Dan untuk nilai dari regresi. Kita input nilai Y range-nya. Lalu input X range-nya. Labels, output range-nya. Output range-nya kita taruh di sini. Oke. Nah, terlihat R square-nya berjumlah 0,91 dan nilai degree of freedom-nya itu 9. Nilai dari F-nya 35,98 dan nilai dari uji significance F-nya 0,0002. Lebih rendah daripada nilai alfanya. Lalu ini B0-nya minus 8,39, B1-nya 1,22, dan B2-nya 0,18. Untuk p-value dari B0-nya 0,52. Jadi bisa dituliskan persamaan regresinya Y sama dengan minus 8,39 ditambah 1,22 kali X1 ditambah 0,1875. Oke. Kita
Kita lanjutkan ke soal 12.15. The personnel department of certain industrial firm use 12 subject in study to determine the relationship between job performance rating Y and scores on 4 tests. The data are follows. Nah, di sini terdapat datanya Y, X1, X2, X3, dan X4. Sama seperti tadi, estimate the regression coefficient in the model. Nah, di sini terdapat model dari nilai dari regressionnya. Kita lanjutkan ke Excel. Saya salah menghitung dari nilai regresi berganda ini. Dapat diketahui ini adalah correlation antara variabel Y dan sampai variabel X4. Di sini nilai korelasinya sangat kuat, hampir mendekati 1. Lalu untuk di multiple R-nya 0,917 dan R-square-nya 0,94. Dan degree of freedom-nya totalnya ada 11, nilai F-nya itu 29,47, dan uji signifikasi dari F-nya itu 0,00017. Sehingga B0-nya itu ya sama dengan B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Oke. Ini adalah persamaan nilai regresi bergandanya. Lanjutkan ke soal nomor terakhir, 12.16. An engineer at semiconductor company wants to model relationship between the gains or bla 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 bla. And di sini adalah ada tabelnya dari X1, X2, X3, dan Y. Mencari multiple linear regression data predict when X1 sama dengan 14, X2-nya 220, dan X3-nya 5. Ini tinggal dikasih masuk saja nilai dari X1, X2, X3 ke nilai dari persamaan regresinya. Untuk 12.6 telah dihitung seperti menggunakan yang tadi, kita ke data, lalu data analisis, mencari nilai korelasinya. Di sini terdapat korelasi antara Y dengan variabel X1, X2, dan X3. Tinggal kita lihat saja dengan skala korelasinya dan memprediksikan bagaimana korelasi antara variabel-variabel tersebut. Dan untuk dinilai regresi bergandanya, terdapat nilai multiple R-nya sebesar 0,99, R-square-nya 0,991, dan observation-nya 19. Degree of freedom-nya itu totalnya 18, hasil dari 15 ditambah 3. Dan untuk nilai F-nya 574, dan uji signifikansinya 1,065. Di sini koefisien dari B0-nya itu 7,73 dan B1-nya minus 1,96, B2-nya 0,00, B3-nya 21,19. Jadi bisa kita tuliskan persamaan nilai dari regresi berganda Y sama dengan B0 ditambah tambah B1
ditambah B1. B1, X1, dan B2. B2, X2, tambah B3, B3 dikali X3. Nah, ini adalah persamaan dari nilai regresi linear berganda. Oke, mungkin segitu saja penjelasan mengenai tugas saya dari buku Walpole mengenai pengantar metode statistika regresi linear berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.